Dulu, Black Mamba. Oh, dulu Black Mamba. Black Mamba. Hidung semuanya hitam. Artis itu apalagi perempuan udah pasti jadi objek. Ya dong. Objek apapun itu ya. Objek apapun, mau itu objek nyinyiran netizen, mau objek mungkin cowok-cowok. Kembali lagi di Pods Kuy, masih bersama gue Boris Bokir. Gimana para sobat Kuy? Pastinya sudah pada nonton dong film Thor. Salah ya, harusnya ngeri-ngeri sedap gue bilangnya ya. Ya nggak apa-apa lah, kita promoin Mas Chris ya kan. Pada malam hari ini, siang hari ini, pagi hari ini, kita kedatangan seorang bintang tamu. Dia ini adalah idola semua kaum Adam di Indonesia maupun di luar negeri. Terus dia ini mandiri, multitalenta, penyanyi juga, modeling juga. Terus kalau nggak salah pernah berpartisipasi dalam Miss Indonesia 2007. Terus acting juga, main film juga. Oh, pokoknya paket lengkap lah ini. Dan yang di Indonesia kayak gini cuma satu. Inilah dia, Aura Kasih. Wih. Halo. Halo Teteh. Teteh panggilnya Ya, boleh gak sih? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi emang semua orang tahu Aura Kasih orang Bandung? Pertama lihat muka gue udah pasti manggil Neng kalau nggak Teteh. Kayak statement banget gitu, dengan muka bulat ini tuh pasti Sunda. Enggak bulet. Oh, karena pipi. Karena pipi. Iya. Tapi aman lah. Dipanggil Teteh mau Neng juga kalau cantik mah sah-sah aja. Nggak apa-apa. Dikenal sebagai wanita mandiri. Terus apa-apa bisa sendiri ya sekarang ini. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, Teteh Aura Kasih, prinsip-prinsip apa sih yang dipegang oleh seorang Aura Kasih? Apa nih mandirinya ini? Iya, makanya bisa mandirinya ini. Apakah memang dari lahir ajarannya sudah begitu? Nah, aku tuh dari SMA itu ya, aku kan tinggal di Tasik, udah nggak sama orang tua. Di situ aku udah mulai kerja di kantor salah satu provider. Udah pernah tuh kayak part time gitu ceritanya lah. Terus ikut jadi SPG, SPG kalau lagi ada event gitu kan, daerah segala macam. Mungkin udah kebiasaan kerja juga. Terus kayak akhirnya tuh jadi edik sama kayak punya kegiatan sibuk tuh jadi edik gitu. Nah, Jadi apa-apa sendiri tuh udah nggak kagok gitu ya? iya, cuman satu hal yang paling ini sih, aku punya mindset itu adalah jangan sampai bergantung sama orang kalau bisa. Gitu. Be rich. Ya. Gitulah. Kan ada orang tuh kayak zaman baheula ya, zaman orang kolot tuh kan biasanya mendidik anak perempuan itu supaya dapat suami yang kaya. Itu kan mindsetnya jelek banget tuh ya. Iya, jelek. Gue bilang, gue nggak boleh gue harus gue yang oke gitu loh. Harus bisa berdiri sendiri. Jadi Iya. nggak ada dia pun ya gue hidup gitu. Enaknya gitu. Kita bisa mengatur semuanya. Dan itu yang dilakukan dan terjadi sekarang dong. Ya bisa dibilang gitu. Bisa dibilang begitu ya. Berarti mantep banget dong ya. Maksudnya bukan karena didikan orang tua, berpikir sendiri aja bisa kayak begitu mah ya. Naluri. Iya, itu mungkin ya memang karena udah mindset juga dari awal. Terus gue mendoktrin diri gue sendiri untuk seperti itu kali ya. Seperti itu ya. Berarti setelah ditempa kerasnya dunia entertainment. Waduh. Iya dong, seorang Iya. wanita yang single fighter. Ya. Kan kita tahulah dunia entertainment ini ya orangnya silih berganti gitu. Yap. Ada yang lebih muda, ada yang lebih cantik. Budgetnya lebih murah ya itu yang dipakai kan. Bener. Gitu. Lah iya kan Budget gitu yang penting kan. budget lebih murah. Budget lebih murah ya udah dia aja deh gitu dari Iya. segi perusahaan atau dari segi PH yang mau Pastilah. nge-hire. Nah, tapi kalau Aura Kasih ada nggak sih ketakutan-ketakutan yang Aura Kasih hadapin sebagai wanita mandiri ini waktu menjalani ini ya? Kalau sekarang kan bisa dibilang sudah panennya lah. Ya. Gitu ya. Kalau dulu waktu mau istilahnya Terjun ini iya. ya. Gitu ya. Karena gue pernah berpikirnya gini ya, semua orang itu punya karakter masing-masing. Dari segi auranya sendiri beda, vibes-nya beda. Kita jejerin orang ganteng, orang cantik, orang banyak gitu loh. Tapi balik lagi ya, faktor Sebentar ya, orang. bantalnya bukan buat saya ya? Iya makanya. Gue dari tadi Buat Teh Aura ya. Saya kira buat saya loh kruku ini. Saya kira perhatian sama saya loh. gini ya, enak ya. Tuh. Nah tadi ketakutannya sampai mana dalam menghadapi
prinsip sebagai wanita mandiri lah. Ketakutannya, oke. Kalau kemarin-kemarin ya kita tahu lah dunia entertainment itu hingar-bingar lah. Iya. Mungkin orang-orang di luar entertainment tuh biasanya kalau nonton kita tuh kayaknya wah nih orang wah pasti gini pasti gitu. Paling ketakutannya adalah ketika kita tuh banyak di gosip, fitnah-fitnah, dan jadi artis itu apalagi perempuan udah pasti jadi objek. Ya dong. Objek apapun itu ya. Objek apapun, mau itu objek nyinyiran netizen, mau objek mungkin cowok-cowok di luar yang mungkin karena kita misalkan nyanyi dibayar atau syuting dibayar, terus mereka pikir kayak ya udahlah job selain itu misalkan bisa juga lah artis mah gitu kan. Kata-kata artis mah gitu kan. Itu kan seolah-olah yang penting duit rata. gitu. Iya, pukul rata. Sementara mereka nggak tahu. Mereka tuh nonton film 2 jam atau 1,5 jam aja, mereka nonton cuma nonton doang. Kita kan pulang pagi, ceplak gak enak. Dia nggak tahu bikin satu scene itu 4 jam. Banget, sampai mata kita bebel. Iya dong. Iya benar. Jam 5 pagi kita harus kayak pura-pura. Iya gitu, dia nggak tahu. Iya kalau adegannya happy, kalau adegannya sedih, marah, nangis. Kita tuh kan kuli ya. Iya kuli. Cuman kuli yang dibalut dengan ini aja make up. Kerjaan kita tuh sama, berat. Sama yang lain juga sebenarnya berat. Cuman kebetulan packagingnya glamor. Betul. Sama kita juga kan jam 3 pagi orang tidur kita bangun. Betul. Diketok. Calling you. Misalnya kayak gitu. Caranya Aura Kasih menghadapi itu semua sampai ada di titik sekarang ini sampai bisa survive. Sebenarnya gimana ya? Mengesampingkan stigma-stigma itu dan ya bisa tetap strong aja gitu. Sebenarnya kan banyak lah gosip-gosip apa segala macam itu, gue kayak pikirnya ya udah nih konsekuensinya harus kita terima gitu. Dan as akhirnya a public figure. Ya mau nggak mau gitu kan, I choose untuk jadi entertainer gitu. Ya pada akhirnya kan dengan segala konsekuensi ya udahlah gue juga ini aja tetap bukan dicuekin ya, tapi lebih ke ya terima aja. Terima aja ya. Accepting, flowing, smiling. Ya bagaimana? Berarti kurang lebih adalah berarti bisa disamakan dengan being bold gitu, menjadi berani gitu. Yes. Ya ada apapun ya udah gua hadepin aja lah gitu. Mau nggak mau karena segala sesuatu itu pasti ada konsekuensinya, dan ini termasuk konsekuensi ya, apapun itu ya, mau gosip jelek, mau gosip apapun itulah. Jadi kita pikir ya udah nasib. Karena jadi artis itu nggak ada yang namanya pensiun loh. Even kita udah nggak mau lagi, dicapnya tetap artis. Tetap dicap artis sampai tua ya. Bener. Jadi mau nggak mau ini adalah bisa dibilang hal yang kita bawa sampai kita mati gitu. Misalkan nih 30 tahun lagi, kalian pernah dengar artis Aura Kasih? Iya. Ini nasibnya sekarang. Misalkan ntar ketemu Aura Kasih lagi pakai sendal jepit, lagi dorong stroller gitu. Iya, jangan beritain gue ya gitu. Tapi kan lu gitu, gue tau lu gitu. Ngerti gak sih? Pada akhirnya udah terima aja lah. Terima aja lah. Berarti kalau menurut Aura Kasih, being bold itu menjadi berani dan being true menjadi benar itu tentang diri sendiri itu penting nggak? Penting. Kalau gue pribadi, gue tetap menjadi diri gue sendiri. Gue jujur ya, mungkin gue menjadi orang lain itu ketika gue lagi acting. Film ya. Film. Kalau untuk nyanyi ya, kadang gue juga ngocol atau apapun ya gue jadi diri gue sendiri gitu. Terus pada akhirnya sehari-hari pun gue nggak perlu pencitraan, nggak perlu ngapa-ngapain, karena mungkin sekarang lagi heboh di sosial media, orang buat naikin followers harus ngelakuin apapun yang penting followers gue naik gitu. Engagement oke gitu ya. Kalau gue pribadi jujur ya gue jadi diri gue, ya orang sukanya bagian main ya terserah gitu. Tapi tetap sih ya, karena lu berprinsip seperti itu makanya menunjukkan kelas lu ada di mana gitu ya kan. Sebenarnya itu secara naturalnya kayak iya gitu. Natural, jadi nggak ngapain gue ikut-ikutan gimmick-gimmick yang mureh begitu, menurunkan gua juga gitu. Agak geli ya. Jujur. Agak geli ya. Enggak. Contoh kasus apa yang membuat Aura Kasih agak geli di sosial media? Tapi Aura bentar, jangan dijawab dulu. Gua mau sambil serve Johnny Walker Black Label on the rock ya. Wah, mantap nih. Aku suka banget nih sama Scotch whiskey nih. Oke. Ayo. Ntar ya, saya mau sulap dulu. Saya mau sulap bucket ice-nya dulu. Mana nih? Tolong dong. Ayo dong. Ting. Nah, gila. Kejadian sosial media apa yang membuat kamu geli tanpa harus menyebut merek? Kasus-kasus apa? Ya, misalkan kita ada apa di
undang salah satu TV buat apa atau apapun lah gitu, tapi harus gimmick gitu loh. Gitu gak Gimmick sih? yang lu paling gak mau gimmick tuh apa kalau disuruh di TV paling gak mau? Gak gini. Ini satu hal kecil ya. Misalkan gue pernah ada di salah satu podcast. Engagementnya bagus, yang nonton bagus, oke. Yang banyak. And then semua orang tuh ngundang buat podcast gitu loh. Dengan bahas yang sama. Gue pikir kenapa gue harus bahas lagi yang sama di tempat lain, kan udah cukup di sini. Jadi apa ya, kayak gitu-gitu bikin gue kayak udahlah gitu. Mending kalau lu diundang cari pertanyaan yang lain, riset yang lain. Kalau udah satu di situ udah selesai gitu. Gitu. Bentar ya, aku sambil tuang dulu ini Johnny Walker Black Labelnya ini. Nah, aku buka. Nah, ini dia. Nah, aku tuang dulu ya, nih. Ini ada istilah keren untuk menikmati minuman ini. Johnny Walker on the rock. Nah, On the rock. Ada istilahnya. Set. Aduh, nah. Wup, aduh. Teteh, mau tuang sendiri atau dituangin? Dituangin boleh dong, dituangin. sedikit saja. Untuk lebih asik, sebenarnya takaran minum Johnny Walker Black Ada Label perbandingannya kan, Iya, ice sama. Iya, 50 mili aja cukup. Oke. Saya kira-kira ya 50 mili. Saya ahli dalam measuring. Mantap. Nah, 50 mili kira-kira sebegini. Nah, ini dia. Coba boleh dipegang. Oh, cucok ya. Wah, ini jago jadi bartender ya. Bisa ya. Nah, ini nih. Ada baiknya kita cheers dulu ya kan? Iya dong, cheers. Cheers. Aduh. Lah, doyan. Biar ngomongnya relax. Biar ngomongnya relax. Bener. Berarti tadi tuh sampai menyebutkan Teh Aura tuh males lah untuk bergimik-gimik yang yang cheesy gitu. Yes. Gimik-gimik gitu ya, males ya. Iya, geli ya. Yang di setting tuh udah kalau kita lagi acting aja gitu, film atau. Pernah ada nggak sih tawaran untuk Teh Aura? Kita bikin gimik apalah gitu. S5 marketing. Oh, wow. Dari brand. Ada beberapa, cuman kadang aku akhirnya kasih ide gitu loh. Aduh, jangan kayak gitu deh, ini tuh kayak gini tuh. Oh, dirubah aja. Iya, terlalu cheesy. Biar jobnya tetap jadi ya. Itu kita pintar-pintar ngolah aja. Pintar-pintar ngolah. Emang pernah apa yang ditawarin yang sama Teh Aura di udah jangan ini deh. Awalnya apa? Pernah ada tawaran apa? Ya, ya ada lah beberapa ya. Aku ini cuman kita kasih ide lah yang lebih oke gitu. Malah kita kasih ide untuk untuk sisi marketingnya malah ya. Gini deh, mendingan kayak gini aja gitu. Karena kan orang sekarang template. Maksudnya lagi hitsnya apa, mereka ngikut. Pada akhirnya nggak punya karakter gitu. Yang gitu joget ya udah kita joget. Iya. Even brand ya, jadinya nggak ada karakter gitu. Oh gitu. 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 Ntar ya, aku minum dulu deh. Jadi, nih kalau pertanyaan selanjutnya Teh Aura ya, mungkin maafkan kalau agak kurang polite ya pertanyaannya. Sisi berani Aura kasih apa yang bisa menyeimbangkan hidup gitu. Karena kan Aura kasih juga sebagai wanita mandiri dan juga single mom sekarang. Sisi beraninya untuk menyeimbangkan apa ya? Ini dari segi mungkin kerjaan kali ya. Misalkan gue ada beberapa tawaran film atau mungkin sinetron, series gitu loh. Ya memang harus ninggalin anak lama gitu. Gue pikir enggak sih, anak gue kayak lebih berharga untuk itu. Ya kita semua juga dari segi finansial ya istilahnya, meskipun kita ada tapi kita juga tetap butuh kan, mungkin orang pengen apa, punya keinginan. Selain kebutuhan, manusia tuh punya keinginan. Nah, untuk gue pribadi, gue lebih milih untuk kayak keluarga itu yang paling penting. Nanti kalau niatnya sudah di situ, terus gue pikir mungkin Tuhan akan menggantikan ini semua gitu. Tapi karena gue milih anak, pada akhirnya
malah berjalannya lebih dari itu. Lebih dari itu ya, Iya. karena mengutamakan si anak tadi dengan tidak Yes. mengorbankan. Yes. Gitu. Ya, Nggak apa-apa lah, nanti toh kerjaan nanti ada lagi kok. iya, nggak tahu Gitu. kalau kitanya apa ya namanya? Kita ya udah manifestasi aja seperti itu. Gitu. Teh Aura kalau boleh nih bagi-bagi tips ke Sobat Kui yang lagi pada nonton ini supaya bisa jadi confident, passionate, dan juga being bold tadi untuk berekspresi kayak Teh Aura sekarang ini. Apa sih? Simple banget sebenarnya. Apa? Jadi diri sendiri aja. Karena jadi diri sendiri itu nanti keluar karakter kita, inner beauty kita, sehingga orang juga bisa melihat kita itu berbeda dari yang lain. Berarti bisa dibilang ini buang jauh-jauh gengsi. Buat gue pribadi gitu ya. Iya kan? Karena gue juga kayak misalkan jalan-jalan kemana tuh gue nggak pernah mikir karena gue artis nih, gue harus berpenampilan packaging harus oke, harus perfect. Gue pergi ya pakai sendal jepitan aja gitu kayak ke mall apa. Tapi What's wrong? Teteh sendal jepitan juga tetap Aura kasih. That's why. Makanya gue bilang sebenarnya gini, untuk artis itu dia kan udah di label nih, mau kemanapun mukanya tuh ibaratnya barcode gitu loh. Dia udahlah gitu, udah di label. Jadi lu pakai apapun sebenarnya nggak masalah. Iya tetap kelihatan oke, apalagi Aura kasih ya. Lu tahu gua kan? Tahu kan? Ya tahu ya udah. Maksudnya bukan bilang apa secara jujur ya, gue bilang secara fisik Aura kasih pakai sendal jepit, pakai celana rombeng-rombeng juga, baju kucel juga. Sah-sah aja, Aura kasih. Udah bro. Iya, maksudnya ya udahlah gitu aja gitu Iya, loh. iya, Orang iya. mau bilang apa, you don't know anything about my life. Ya. Karena hidup kita itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab orang lain, dan gue tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan lo melihat gue seperti apa. So, ya udahlah gitu. Iya kan, ngapain sih? Benar. Kita kan artis biasanya berpenampilan gimana tuh bertanggung jawab untuk orang tuh suka sama kita. Apalagi di sosial media. Gue harus pakai ini biar mereka like gue. Ya ibaratkan kita bergantung sama mereka, oke, mungkin dari segi endorsement atau apa. Kalau engagement bagus ya harga juga naik. Oke, gue gak nyalahin itu, tapi ya balik lagi lah gitu. Maksudnya lu gak harus bertanggung jawab atas kebahagiaan orang. Benar. Jadi kebahagiaan para Sobat Kui bukan ditentukan dari seorang Aura kasih posting apaan gitu. Jadi Aura kasih nggak harus mengikuti permintaan kalian. Yes, ada orang tuh beberapa kayak, aduh hari ini gue belum posting nih, belum membahagiakan netizen, atau mungkin aduh gue postingnya begini deh, mereka nggak suka gitu. Iya, Oke, we know gitu. Tapi era sekarang kita memang nggak bisa jauh dari sosial media. Tapi jangan lupa, lu punya kehidupan sendiri, dan jangan karakter lu tuh jangan ketimbun sama suatu demanding orang. Jangan ketimbun dengan permintaan pasar ya. Betul, karena pada akhirnya di antara 1 sampai 10 orang kalian tuh bakal jadi sama gitu. Maksudnya harus jadi diri sendiri dan harus jadi beda tanpa lu bikin-bikin atau pencitraan supaya gue jadi beda, enggak. Tuh para Sobat Kui, jadilah diri sendiri. Dengan sendirinya akan keluar inner beauty-nya. Karena kenapa kalian ikhlas, nggak ada yang dibohong-bohongi. Kelihatan kok, Nggak ada yang. Oh berarti kelihatan ada yang palsu ya? Gue sih bisa lihat ya, gue bisa merasakan gitu loh. Gue bisa merasakan banget. Ada Aku orang palsu nggak? Enggak lah, lu gini-gini aja. Ayo Dari dulu kita syuting kan gitu-gitu aja. Iya. Gitu, asik lah. Orang Sunda kan asik ya. Benar. Naon sih? Naon sih? Oh. Cheers dulu kali ya. Panas nih. Yang panas. Abis minum ini panas. Berarti kalau ditanya lagi tentang persepsi seorang Aura kasih nih. Gimana persepsi Aura kasih terhadap tren cewek kue, cewek mamba, cewek bumi? Cute. Tapi tahu kan itu kan? Tahu. Dari kemarin kan aku bahas lah sama temen. Hari ini lagi jadi cewek kue gitu. Bajunya pastel gitu kan. Ini definisi cewek kue ya? Bumi, ini bumi. Coklat. Bumi coklat. Ya, padahal kalau dilihat aslinya lebih ke lapis Surabaya loh ini. Lapis Surabaya loh ini. Kue bumi. Oh ini lagi ke bumi ya? Bumi karena coklat. Ya. Trennya arah-arah coklat gitu, warm gitu. Iya betul. Gitu. Tapi sebenarnya gue cewek kue. Wah, cewek kue itu apa? Berarti pastel ya?
Pastel kayak biru gitu, pink. Kalau dibuka lemari baju Aura Kasih memang mengarah pastel-pastel semua banyakannya. Sekarang setelah punya anak, iya. Dulu Black Mamba. Oh, dulu Black Mamba. Black Mamba. Hidung semuanya hitam. Karena kenapa? Milih hitam tuh karena apa? Elegan rasanya atau dulu berkelas? masih single ya. Dulu kan mungkin masih single, masih wild gitu. Jadi gue pikir hitam nih gitu. Keren dan eksotik gitu. Sekarang punya anak kayaknya lucu ya warnanya, lucu banget gitu. Jadi kayak nggak mau garang lagi ya. Jadi udah cewek kue aja. Cewek kue. Tuh, pada lagi. Cewek kue manis. Pernah ada sosial fobia gitu. Ya. Bisa dijelaskan secara singkat nggak apa ini sosial fobia? Nah, gue ini termasuk introvert orangnya sebenarnya tantruman. Nanti kalau ada masa gue introvert, nggak mau ketemu orang, nggak mau balas WhatsApp gitu loh. Terus nggak posting sosial media. Berarti gue tuh benar-benar lagi kayak ya introvert aja, lagi pengen menyendiri, terus menikmati kesendirian. Nah, dulu tuh punya sosial fobia itu ya kalau ketemu orang banyak gue kayak takut, nggak pede, minder. Tiba-tiba gue jadi artis, ini apa ya gitu. Gue sosial fobia, bisa gue jadi artis, pas gue nyanyi kan gue tiba-tiba lupa lirik gara-gara liat orang banyak. Oh my god, kayak orang banyak, gue harus gimana lupa lirik lah, udah kacau, sering kayak gitu. Atau kalau syuting kan mungkin sedikit ya orangnya, tapi kalau nyanyi itu kan orang duduk terus begini. Apalagi kalau gathering kan, mereka tuh kan duduknya beraturan. Kalau klub gitu kan orang nggak beraturan, sibuk masing-masing lah gitu. Jedung, wah ada minum segala macam ya. Gue kayak mereka aman lah gitu. Ya nggak fokus ke gue. Kalau gathering acara kawinan itu benar-benar mereka begini tuh, gue kayak ya Tuhan, susah banget nih, gue takut itu. Pada akhirnya biasalah hipnoterapi better gitu. Maksudnya tanpa bermaksud untuk membuka fobianya Aura Kasih, maksudnya merecall itu kembali, bukan bermaksud seperti itu. Maksudnya itu terjadi udah semenjak jadi di dunia entertainment? Dari dulu. Oh, dari dulu. Jadi kalau orang banyak tuh takut. Dulu pas upacara disuruh yang jadi pengibar bendera kan, orang fokus depan kita di depan banget. Gue nggak mau. Takut. Belum lagi kalau benderanya kebalik ya. Waduh. Aduh, itu kan jadi cerita di sekolah minimal 3 tahun ya. Bener banget. Iya kan? Iya, minimal 3 tahun tuh jadi cerita di sekolah tuh. Iya sih, ini dulu pas upacara bendera dibalik bendera. Terus baca undang-undang lah. Ya salah. Misalkan ada yang salah, keceletot dikit kan. Pembukaan undang-undang ya. Deg-degan banget. Teh Aura kalau boleh tahu berapa lama mengikuti hipnoterapi itu? Apakah sampai sekarang? Oh, sampai sekarang. Nah, ini enaknya hipnoterapi itu sekarang kan lagi ada masa-masa kayak aduh kok gue lagi begini nih gitu. Nanti kita ketemu orangnya ngobrol. Itu nanti di masalah, ada solusi lah di dalam masalah itu. Akhirnya si ketakutan kita hilang, traumatik hilang kayak gitu. Hipnoterapi dengan kasus sosial fobia ini apakah sama dengan kita kayak ngobrol ke psikolog? Sama, tapi lebih orangnya lebih gimana ya? Kita lebih cerita aja gitu. Kenapa sih lu tuh takut sama orang? Emang kenapa dulu? Jadi ditarik ke belakang. Iya, ditarik ke belakang. Oh, dia nemuin masalahnya, akhirnya ngobrol segala macam, ditanemin di bawah alam sadar, manifestasi lah gitu. Terus-terusan pada akhirnya ada kayak ada gerakan-gerakan yang mungkin pencet ini ya kalau lagi minder, lagi apa di sini tuh kita mulai tenang karena udah dimasukin sama dia. Hal-hal yang indah akhirnya ke distract. Jadi ada hot buttonnya cet aman deh udah langsung. Beneran ini beneran banget. Kapan terakhir hipnoterapi? Beberapa bulan yang lalu. Ya. Oh, itu ada misalkan 3 bulan sekali harus datang atau tergantung kebutuhan. Oh. Misalkan aduh gue kayak insomnia nih, gue nggak bisa tidur, abis itu kayak gue agak stres ini gimana ya, nanti kan ngobrol, ditanya, terus sebelum tidur kayak kita juga bisa doa lah atau apalah gitu, terus meditasi atau apapun itu bikin kitanya jadi lebih rileks. Gitu. Itu solusi banget sih. Ternyata Aura Kasih ada aja masalah hidupnya ya. Ada. Belum selesai. Nggak sebahagia yang kita lihat di sosmed ya. Nah itu dia. Dan kalau aku lihat juga Aura Kasih postingannya kadang-kadang suka ada yang mungkin itu salah satu jalannya Aura Kasih ya. Maksudnya kayak posting, udahlah komentarnya dimatiin aja lah. Iya. Iya kan? Matiin aja udah terserah gitu. Gua gak butuh komen-komen lu gitu ya. Ngebala tuh apa ya? Nyampah gitu. Nyampah banget. Dimatiin. Atau kadang gue anehnya gue nih, kadang gue posting foto terus kayak
Gue pernah lihat yang nge-save sampai 15.000. What? Yang nge-save 15.000, yang komen banyak segala macam, gue delete fotonya. Oh iya, karena kalau di kita ada analitiknya bisa ketahuan ya, yang nge-like, emang ada yang nge-save sampai 15.000. Yes, komen banyak banget segala macam. Nih apa ya? Di save, gue delete. Delete aja ya, demi kemaslahatan. Kalau orang kan biasanya, wah makin gimana? Makin seneng. Iya, padahal gue foto biasa, segala macam. Ini di save, wah something wrong. Enggak. Takutnya ntar di kemudian hari diedit. Iya, udah di delete aja. Padahal udah banyak. Padahal gue juga nggak ngapa-ngapain, biasa aja. Yang biasa doang. Biasa Tapi banget. memang aura kasih bro. Aura kasih bro. Ngapain aja? Aura kasih bro. Aura kasih naik Vespa juga. Oh, ya kan pernah kan yang naik Vespa? Pernah. gue mau menunjukkan Vespa gue kuning bro. Iya, tapi orang gagal fokus, nggak ke Vespanya, ke aura kasihnya. Bingung kan jadinya. Wadaw, ini apa ya? Ya udah matiin aja komennya. Gue foto juga nggak bentuk-bentuk bagus, nggak baju bagus, nggak harus ya gitu kan. Tahu kan Ya, ala-ala, ya, lari di belakangnya ala-ala. Eiffel gitu Iya, kan. Maksud? Ada kayak gitu, pakai fotografer, baju yang lala gitu. Iya. Gue foto di Eiffel aja, wah ini bagus banget. Gue fotonya Eiffelnya doang, nggak ada muka gue gitu. Makanya, kita ke Paris yuk, belum pernah ke Paris kan? Udah, kok gue nggak liat fotonya? Apain gue foto? Sih? Iya. Ya nggak salah. Nggak salah. Karakter. Balik lagi karakter. Iya sih ya. Gitu Dan sih. Teh Aura Kasih juga nggak terlalu banci posting kalau dilihat Instagramnya kan. Nggak Kalau terlalu lagi mau sering. posting. Iya, kalau lagi mau post. Enggak, muka gue kayak lagi nggak asik nih, nggak posting. Nggak posting ya. Nggak gitu. Bukan buat orang like apa enggak, tapi kayak gue foto pernah di segala sisi aja kok kieu ya gitu. Ya nggak jadi ya gue posting gitu. Nggak jadi ya. Sampai gue berminggu-minggu tuh gue nggak posting, nggak story, nggak apa. Oh, sering merasa insecure. Bukan kayak kenapa ya gitu, kayak ruwet gitu gimana sih? Iya. Lagi nggak mood lah. aja foto gitu. Iya. Nggak usah posting, ngapain? Nggak usah. Ya, balik lagi gue tidak bertanggung jawab untuk membahagiakan orang. Oh, bener. Tapi kalau postingan gue membahagiakan orang ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau ditanya soal bahagianya Aura Kasih, dengan menikah lagi bahagia lagi nggak? Ada rencana nggak? Dia kaget Icu. Balik lagi. Menikah itu bukan berarti masalah sudah selesai. Benar. Kita harus adaptasi lagi dengan orang baru. Sedangkan kita mungkin, ya gue jujur pribadi sebenarnya nggak ada trauma, tapi ketakutan itu ada. Kita harus milih lah istilahnya. Nah tapi sekarang tuh yang lebih penting ya lebih ke anak dulu kali ya. Anak ya. Gitu. Jadi rencana itu masih nanti-nanti lah. Masih 35 lah ya. Masih Teman-teman Aura lu juga Kasih 35? 35. Teman-teman lu juga ya, kok udah mau 38 belum menikah, jadi santuy. Aku 34. Dia 35. Masa? Saya 34. Berarti Aura 87. Iya. Ih, gue 88. Oh my god, tuan dia ya. Mukanya? Iya. Ya sih, memang karena hidup saya berat. Tidak. Lur, hidupnya berat. Ini aja lagi mencoba-coba jadi lelaki-lelaki metroseksual. Oh, asoy. Dengan perawatan 2 minggu sekali. Oh gitu, bagus, tidak apa-apa. Maintenance bener. Buat para sobatku, kalian ini jangan takut lah untuk berani dalam mengambil langkah besar. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak pernah tahu batas kemampuan kita tuh sampai kemana. Aura Kasih aja bisa, masa kamu tidak? Ngeri nggak gua tuh? Gokil banget nih obrolan gua nih. Dan juga untuk pembelian Johnnie Walker Black Label ini bisa melalui e-commerce ya. Nanti saya bantu, saya kasih linknya lah. Kalau kalian mau lihat-lihat, kalian sudah 21 tahun ke atas, klik-klik dah tuh ya. Biar kalian bisa ngobrol-ngobrol kayak kita lancar begini. Lancar sih. Lancar. Tidak ada beban. Apalagi Aura Kasih karena dia sudah menjadi diri sendiri, jadi nggak ada beban yang harus ditutupin. Kalau gini kesini ntar salah, kalau ini kesini ntar salah. Karena awalnya udah begini. Jadi kalau kebohongan lain ditutupin dengan kebohongan lain, Aura Kasih enggak lah ya. Yes. Teteh Aura Kasih. Semoga. Makasih ya udah datang, Teteh. Hatur nuhun, gelis. Mudah-mudahan proyek-proyek kedepannya lancar selalu. Amin. Untuk anaknya menjadi sehat, lucu, dan membanggakan Aura Kasih. Amin. Oke, kalau begitu para sobatku, sampai di sini episode kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.